selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, Miss-Missnya akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik, kasih satu, Kasih dua, sukacita, damai satu, damai dua. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah digital kita. Kita semua bangkit berdiri, kita menyatakan di mana-mana Yesus ada. Daki-daki gunung yang tinggi. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala berkat kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Kau masih berkati kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Kau masih berikan kami nafas kehidupan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa ya Bapa, kiranya Kau memberkati adik-adik sekolah minggu, berikan mereka kesehatan, kepintaran juga dalam sekolah mereka ya Bapa. Berkatilah mereka juga dalam kegiatan mereka sehari-hari, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka ya Bapa. Tuhan yang memberkati mereka dalam studi mereka agar mereka menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Berkati juga mereka dalam pergaulan mereka. Tuhan yang berkati mereka dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Bapa buat kami guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Kiranya berkati kami, berikan kami kesehatan, berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam perkuliahan kami, dalam keluarga kami masing-masing ya Bapa. Tuhan juga yang mengerti apapun kami masing-masing. Tuhan menjaga kami ya Bapa, berkati kami. Berkati juga pelayanan yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan ya Bapa. Tuhan selalu berkati kami. Tuhan Yesus yang baik, yang berdoa ya Bapa buat gereja kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati gereja kami, setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, setiap juga pendeta-pendeta yang ada di gereja ini. Tuhan memberikan mereka hikmat dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati mereka dalam keluarga mereka. Tuhan memberikan kesehatan juga ya Tuhan. Tuhan selalu menjaga mereka ya Bapa dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Engkau mengetahui
keadaan dunia negara kami juga ya Bapa. Tuhan yang berkati setiap kami ya Bapa, berikanlah kami kesehatan Bapa, berikanlah pemulihan di negara kami ini, bahkan di dunia ini juga ya Tuhan Yesus. Ampunkanlah kami atas segala dosa yang kami berbuat ya Bapa, agar semua masalah yang ada di dunia ini dapat hilang ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati kami, berikan kami kekuatan juga ya Bapa ya Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa buat orang tua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, berkatilah mereka dalam kesehatan mereka, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan selalu memberikan mereka juga kesabaran dan pendidikan sekolah minggu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Kau berkatilah sekolah minggu kami juga ya Bapa, agar kami bisa dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, Tuhan selalu memberikan kami perlindungan ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, ampunkanlah kami atas segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Hai adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Nah, sekarang ini Miss Dancer sangat rindu sekali sama kalian. Kalian rindu nggak sama Miss Dancernya? Nah, Miss sama semua di sini akan menyapa adik-adik satu persatu. Tapi nggak semua, kita kan banyak. Makanya setiap hari Minggu ikuti ibadah digital kita ya. Pada saat disapa, adik-adik bisa jawab. Nah, ada Belase, gimana kabarnya? Felicia Silaban, Nara, ada Tori. Ayo Miss, siapa lagi? Ada Kakak Sera Sitompul, Hai. Kakak Stella Simanjunta, Abang Alvaro Manurung. Terus siapa lagi ya Miss? Ada Bang Apin, ada Kak Alsia, ada juga Kak Tania, ada Bang Mikael, Bang Samuel. Terus siapa lagi ya Miss? Oh, ada dari Sukacita ini. Ada Kak Joyce Sitompul. Halo. Ada Bang Farel ini, Bang Farel Mendepada. Terus siapa lagi ya? Oh, ada Bang Kiel. Ada Kak Rahel. Ini ada kakaknya di sini nih. Nah, kali ini itu aja ya, makanya ikuti terus. Nah, Miss mau memanggil Bapak Pendeta kita yang menjadi koordinator di sekolah minggu. Pak Pendeta, silakan. Iya, shalom. Silakan Pak namanya. Iya, nama Bapak Andreas Silaban. Bisa dipanggil Pak An, bisa dipanggil Pak Andre, bisa dipanggil Pak Yas. Terserah, mana enaknya aja ya, Nak. Oke, selamat datang ya Pak. Nah, adik-adik sekalian masih semangat untuk memuji Tuhan. Nah, ayo kita bangkit berdiri kembali. Kita nyanyi dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Sir Joni, di mana adik-adik diajarkan untuk tetap tegar dan bisa menjadi saksi walaupun masih kecil. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, ayo kita siapkan hati kita bernyanyi dulu, berdoa terus sampai Tuhan datang. Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 8. Nah, nanti di rumah adik-adik membaca Alkitabnya ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama. Tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan agar kiranya kami mendengar dengan baik dan kami mengikuti setiap apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami Tuhan. Dan kami mau menjadi seperti yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita berada di sebuah tempat, ya, memang di sekolah. Nah, kalau kita ke sekolah, teman-teman suka nggak sama kita? Kalau teman-teman kita suka sama kita, berarti kita adalah baik. Tapi kalau kita berjumpa dengan teman-teman kita, tapi teman-teman kita tidak suka sama kita, berarti kita ada sesuatunya. Berarti kita ada hal yang tidak baik, makanya teman kita tidak suka. Hari ini saya akan menceritakan tentang firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 8. Nah, di sini kita akan bercerita tentang seseorang yang bernama Pak Stefanus. Ya, Pak Stefanus ini adalah murid Tuhan Yesus, termasuk murid Tuhan Yesus juga, ya, karena dia mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia jujur, dia baik, dia menolong orang-orang sekitarnya. Nah, dia tidak sombong. Nah, dan dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dia rajin berdoa, dia memuji Tuhan, dan dia tidak malu untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi semua orang yang melihat Pak Stefanus melihat, wah, Pak Stefanus ini orangnya baik. Makanya teman-temannya banyak suka. Karena banyak suka dengan Pak Stefanus, dan Pak Stefanus juga menceritakan akan kebaikan Tuhan Yesus, maka banyak orang juga tertarik dan menjadi percaya akan Tuhan Yesus. Hanya saja
Ada juga orang yang tidak suka dengan Pak Stefanus. Kenapa mereka tidak suka dengan Pak Stefanus? Karena kalau orang jahat mana suka sama orang baik. Nah, jadi orang jahat ini, beberapa orang jahat ini tidak menyukai akan perbuatan Pak Stefanus. Salah satunya adalah yang bernama Saulus. Saulus ini dia menghimpun beberapa orang banyak dan dia memfitnah Pak Stefanus. Dia mengatakan bahwa Pak Stefanus menghujat nama Tuhan. Dia bersaksi dusta. Adalah tidak adik-adik. Pak Stefanus ini berkata sejujurnya tentang firman Tuhan. Tapi karena banyak orang sudah dihasut oleh Saulus, terakhirnya Pak Stefanus dilempari dengan batu. Karena banyak yang melempar dengan batu, akhirnya Pak Stefanus pun meninggal. Tapi adik-adik, hebatnya Pak Stefanus sebelum dia meninggal, dia berdoa kepada Tuhan. Dan doanya seperti ini. Ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, luar biasa adik-adik. Pak Stefanus disakiti, tapi dia mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Sampai ia pun meninggal, dia tetap mengampuni orang yang menyakitinya. Wah, waktu Pak Stefanus meninggal, Saulus puas sekali. Aku sudah berhasil melawan Stefanus, menyingkirkannya. Tapi sayang adik-adik, Saulus salah bahwa apa yang dilakukannya semakin membuat orang mengenal akan Pak Stefanus, akan imannya. Dan Pak Stefanus menjadi salah satu martir pertama, orang pertama yang meninggal karena mempertahankan imannya akan Tuhan Yesus. Nah, karena banyak orang yang takut untuk dilakukan seperti Pak Stefanus, maka sebagian orang menyingkir dahulu, meninggalkan kotanya. Jadi mereka pergi dari kotanya, mengungsi untuk menyelamatkan diri supaya tidak menjadi seperti Pak Stefanus. Nah, pada waktu mereka keluar dari kotanya, mereka juga tetap menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan mereka bersaksi dengan perbuatannya, dengan tindakannya. Mereka rajin, jujur, tidak menipu, makanya banyak orang suka. Nah, disinilah kita harus belajar bahwa dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang disenangi sama orang lain, bukan menjadi orang yang dibenci sama orang. Jadi adik-adik, kita di sini harus belajar seperti Pak Stefanus. Apabila ada yang jahat sama kita, jangan dibalas dengan kejahatan, tapi berdoa. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku dijahili, hari ini aku dipukul sama temanku. Aku mengampuni ya Tuhan. Kenapa? Pada waktu kita mengampuni teman kita yang jahat kepada kita, ada sukacita dan ada damai sejahtera, dan kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Kita mengalahkan iblis. Kalau iblis adik-adik suka dengan kekerasan, suka dengan bohong-bohong, tapi Tuhan tidak mau adik-adik menjadi pengikut iblis. Tuhan sayang sama adik-adik. Tuhan sayang sama saudara misnya. Dan Tuhan menyayangi kita semuanya. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk berbuat yang baik, supaya kemanapun kita berada, semua orang senang sama kita, semua orang sayang sama kita, sama seperti kita menyayangi orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, mari kita belajar seperti Pak Stefanus. Kita mempertahankan iman kita, jangan malu untuk bersaksi. Apabila kita mau makan, tetap berdoa, mengucap syukur, dan jangan malu untuk memuji nama Tuhan. Terus memuji nama Tuhan, bernyanyi setiap hari. Jangan nyanyi lagu dunia yang sering dinyanyikan. Kenapa? Karena Tuhan senang anak-anak Tuhan memuji nama Tuhan. Jadi saya juga belajar itu sama seperti adik-adik, terus memuji nama Tuhan sampai nanti Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan tentang Pak Stefanus, bahwa ia mempertahankan imannya Tuhan.
ia sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, dan ia sungguh-sungguh menjadi orang yang disenangi. Kami mau belajar Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang disayangi, menjadi orang yang selalu disenangi oleh teman-teman kami, disayangi oleh saudara-saudara dan orang tua kami Tuhan. Dan kami juga mau menyayangi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh belajar, kami mau bersaksi, dimanapun kami berada, kami terus menjadi saksi akan Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan, beri kami kesehatan senantiasa, dan kami percaya kami akan bersama-sama kembali dengan suatu sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, misalkan memberikan pengumuman kita pada minggu hari ini. Yang pertama, tetap jaga kesehatan, makan, dan minuman yang bergizi. Yang kedua, pakai masker bila keluar rumah, dan rajin cuci tangan, jaga kebersihan, serta jaga jarak ya. Yang ketiga, rajin membaca firman Tuhan, dan berdoa, serta belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Dan keempat, tugas untuk seluruh kelas sekolah minggu adalah merekam dan bernyanyi bersama keluarga dengan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Hasil rekaman dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini ya. Dan yang terakhir, terus mengikuti ibadah digital sekolah minggu melalui channel YouTube Sekolah Minggu Anugerah Medan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah digital sekolah minggu kita. Kita mari berdoa Bapa kami, terus berkat yang akan disampaikan oleh pendeta dan Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan membimbing kita, mendewasakan kita, memampukan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hai Mister, perkenalkan nama saya Pucina Puitupulo dari kelas Damai 2. Kali ini saya akan membacakan 7 nama pahlawan iman dari Alkitab. Pertama, Nuh, kedua Abraham, ketiga Daniel, keempat Ayub, kelima Zakeus, keenam Paulus, ketujuh Esther. Terima kasih Mister. Halo Miss, perkenalkan nama saya Nadine. Saya dari kelas Damai 1. Hari ini saya ingin menyebutkan 7 pahlawan nasional Indonesia. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Soekarno. Yang ketiga, Muhammad Hatta. Yang keempat, R.A. Kartini. Yang kelima, Sutomo. Yang keenam, Sudirman. Dan yang ketujuh, Muhammad Yamin. Demikian video dari saya. Terima kasih Miss. Bye-bye.
Miss dan Sir, saya akan menyebutkan 7 tokoh pahlawan yang ada di Alkitab. Yang pertama, Musa, kedua Gideon, ketiga Samuel, keempat Daud, kelima Daniel, keenam Esther, ketujuh Deborah. Terima kasih. Shalom, saya Brigita. Saya akan membuat tugas dari sekolah minggu, yaitu pahlawan nasional dan pahlawan Alkitab. Pahlawan nasional: 1. Insinyur Soekarno, Bapak Proklamasi. 2. Muhammad Hatta, Bapak Proklamasi. 3. Agus Salim, tokoh pergerakan kebangsaan. 4. Sultan Hasanuddin, pahlawan kemerdekaan. 5. R.A. Kartini, pahlawan emansipasi wanita. 6. Jenderal Sudirman, pahlawan kemerdekaan. 7. Pangeran Diponegoro, pahlawan kemerdekaan. Pahlawan Alkitab: 1. Gideon, mengalahkan pasukan Midian 135.000 orang. 2. Daniel, selamat dari lubang singa. 3. Simson, mengalahkan tentara Filistin. 4. Daud, mengalahkan Goliat. 5. Musa, membawa keluar Israel dari Mesir. 7. Yusuf, kepercayaan Raja Firaun. 8. Yesus, sang juru selamat. 9. Abraham, bapa orang percaya. Dan yang terakhir 10. Salomo, membangun bait Allah yang semua bahan terbuat dari emas. Terima kasih. Shalom semuanya. Hai Miss, hai Sir. Saya akan menyebutkan pahlawan nasional dan pahlawan Alkitab. Yang pertama, Gideon, orang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan rakyat Israel. Yang kedua, Daud, mengalahkan Goliat. Yang ketiga, Musa, membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang keempat, R.A. Kartini, memperjuang hak wanita. Yang kelima, Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan. Yang keenam, Pangeran Diponegoro, pemimpin perang Jawa melawan Belanda. Yang ketujuh, Sutomo, pahlawan kebangkitan nasional. Terima kasih Miss dan Sir, God bless you always. Selamat pagi Miss, saya adalah Meriata dan Pasaribu. Di sini saya akan mengucapkan 7 pahlawan dari Alkitab. 1. Yohanes Pembaptis, perintis jalan bagi Tuhan. 2. Daud, menyelamatkan bangsa Israel dari manusia raksasa yang bernama Goliat. 3. Musa, membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. 4. Nuh, sejarah baru manusia di dunia. 5. Abraham, bapa orang percaya. 6. Paulus, menghentikan pembunuhan orang Kristen pada masa itu. 7. Yesus, juru selamat di dunia. Terima kasih. Akan mengirim video tugas sekolah minggu saya. Selamat menyaksikan. Pahlawan Alkitab atau pahlawan nasional: 1. I.R. Soekarno. 2. R.A. Kartini. 3. Gideon. 4. Daud. 5. Abraham. 6. Sultan Iskandar Muda. 7. Nabi Elia. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Halo
teman-teman, saya Alexander Davin dari kelas Sukacita. 7 pahlawan tokoh di dalam Alkitab. 1. Bapak Abraham, Bapak segala bangsa. 2. Daniel pantang menyerah berhasil lolos dari gua singa. 3. Yusuf, orang yang dihormati di tanah Mesir. 4. Nuh, membangun bahtera dan selamat dari air bah. 5. Musa membawa Israel keluar dari tanah perbudakan. 6. Paulus pantang menyerah memberikan firman Allah. Daud melawan Goliat raksasa. Terima kasih Misters dan teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.